Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zaid saking Bojonegoro, Jawa Timur, yang nanti diiringi oleh hadrah dari Asyakira. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zaid, wekdal dan tempat kawula sumangga akan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul Malikil A'la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, Nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Sadatul ulama al-ajilla wal a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Sahadat zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang berkesempatan hadir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mungkin ada yang hadir, kemudian Bapak atau Ibu Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan, jajaran panitia, dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, dari Gasmi, kemudian sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang hadir di majelis mulia hari ini, mudah-mudahan
semuanya dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari musibah, bala dan bencana. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya makin barokah. Pada saat menghadap Allah kelak semuanya mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah. Sudah siap apa belum? Kehadiran malaikat jurupati, kehadiran malaikat Israel kepada panjenengan semua sudah disiapkan apa belum? Misalnya pulang dari majelis ini nanti nyampe rumah, ibu-ibu ada tamu, tamunya bersikap ramah, tersenyum indah, kemudian ibu dibilangin, ibu mohon izin, saya adalah petugas Allah, nama saya Israel, saya siap membantu ibu untuk pindahan boyongan dari alam dunia menuju alam kubur. Ibu minta diantar hari ini apa minggu depan, kira-kira pilih yang mana bu? Oh yang nggak milih berarti nanti malam. Saya yakin semua yang hadir ketika nanti didatangi kematian rata-rata belum siap, rata-rata minta ditunda, karena memang itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Setiap manusia ketika ajalnya tiba meronta-ronta minta ditunda, nggak siap mati. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Tuhanku, mohon kau tunda dulu kematianku sebentar saja. Jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu, minta ditunda. Kenapa jamaahnya kok pada ngeliat yang nyuguhi minum? Kayak gini ada yang bilang wong siji ngombene semono kae, uyen diombe kabeh apa ra yo anyang-anyangen. Saya sebenarnya agak bingung, hari ini acaranya haul mbah cewek sekaligus para leluhur dan sesepuh jagal lempeni tengah. Saya udah sering sampaikan bahwa paling susah itu kalau diminta ceramah ngaji di acara haul dan acara-acara peringatan kematian. Kalau saya diundang ngaji diminta ceramah di acara syukuran haji misalnya, saya sudah pernah haji jadi ada pengalaman, saya bisa cerita. Diminta ngaji diundang ceramah di acara syukuran umroh, saya juga sudah pernah umroh, jadi saya bisa cerita karena sudah pengalaman. Kalau diundang ceramah diminta ngaji di acara walimatul khitan
alhamdulillah saya juga sudah sunat, walaupun trauma, kapok, nggak berani ngulangi lagi, tapi kan ada pengalaman jadi bisa cerita. Kalau diminta ceramah, diundang ngaji di acara haflah akhir sana, di sekolahan-sekolahan, di lembaga-lembaga pendidikan, saya juga pernah sekolah, sedikit banyak juga ada pengalaman di bidang pendidikan, jadi saya bisa cerita. Diminta ceramah, disuruh ngaji di acara walimatul arus, walimatul nikah, saya juga sudah punya pengalaman nikah, jadi bisa cerita. Tapi kalau diundang ceramah, diminta ngaji di acara haul, terus terang saya sedih karena saya belum punya pengalaman mati. Apalagi yang dihadapi orangnya terkenal pinter-pinter, kayak orang jaga lempeni sini kan mulai dulu terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter bantah dan pinter bikin alasan. Jadi kalau misalnya saya cerita mati itu begini, kalau matinya baik husnul khotimah tandanya seperti ini, kalau matinya buruk su'ul khotimah tanda-tandanya seperti ini, nanti di alam kubur prosesnya begini-begini, di akhirat perjalanannya begini, kata orang-orang koyo tahu wae. Makanya saya ya cerita-cerita saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi dengan hidayah Allah sehingga bisa mengetuk hati kita untuk terus melakukan perbaikan diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjut, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah. Setiap manusia ketika didatangi kematian rata-rata nggak siap dan minta ditunda. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Itu dua alasan utama kenapa rata-rata manusia nggak siap mati. Pertama, nggak mau berpisah dengan yang dicintai di dunia ini. Apa itu? Ya dunya, simbolnya dua, harta, kekayaan, dan anak-anak. Setiap manusia mesti cinta sama harta, bondo donya, dan setiap manusia pasti cinta sama anak-anaknya. Betul? Kabeh wong kuwi nek karo duit seneng. Semua yang hadir di sini mesti seneng duit. Betul? Sampai banyak yang ribut sama saudara juga gara-gara nggak akur sama tetangga, juga gara-gara merawat anakan orang sama merawat anakan duit. Itu lebih seneng ngerumat anakan. Maka kalau ada pilihan-pilihan itu yang milih calon yang ngasih nganti konco karo duit kuwi luwih penting. Ya Allah, para edan-edan sekalian, coba dipikir, misalnya sampeyan duitnya banyak banget, tapi orang duwe konco babar pisan, hidupnya ijen sendirian, mau ngapain dengan duit itu? Percuma. Sebaliknya, meskipun nggak punya duit, tapi koncone akeh, di mana-mana ada konco. Enak kalau lagi susah ada yang nolong, kalau lagi bingung repot banyak yang bantu, soalnya koncone akeh. Nggih napa nggih? Nah, makanya konco karo duit kuwi luwih penting. Wis sakarepmu.
padahal kalau mati ditinggal. Makanya rata-rata nggak mau mati, nggak mau pisah sama duitnya, nggak mau pisah sama rumahnya, nggak mau pisah sama tanahnya, nggak mau pisah sama kekayaannya, nggak mau meninggalkan. Kemudian semua manusia cinta sama anak-anaknya, betul? Orang kerja ndak karu-karuan juga demi orang tua. Itu yang paling dipikirkan adalah nasib dan masa depan anak. Makanya nggak punya anak itu ya sedih, susah. Walaupun kaya raya, kalau nggak punya anak susah, nelongso. Pengen punya anak, kadang sampai alatnya diperiksa-periksa ke. Ini kurang atos apa kurang gimana gitu. Saking pengennya punya anak, saking sayangnya sama anak. Padahal kalau mati pisah, ditinggal. Makanya rata-rata manusia nggak mau mati, nggak mau pisah sama anak-anaknya. Bapak Ibu dan seluruh jamaah, harta kekayaan dan anak itu ujian. Ujian kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian semuanya pasti akan diberi ujian sama Allah, dengan yang menyenangkan dan dengan yang tidak menyenangkan. Ujian yang tidak menyenangkan banyak banget. Sakit, kecelakaan, dagang rugi, nggak punya duit, banyak kreditan. Ada nggak yang banyak kreditan? Ada. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas, itu kelihatan itu wajah-wajah penuh kreditan. Itu ujian yang tidak menyenangkan. Terus kehilangan, itu ujian yang tidak menyenangkan. Diomeli istri, termasuk ceramah nggak diperhatiin, itu ujian yang tidak menyenangkan. Nah, harta kekayaan dan anak itu ujian yang menyenangkan. Mungkin kalau masih muda nggak begitu ngerasa, tapi nanti kalau sudah agak sepuh, apalagi sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa usia harapan hidup rata-rata minimal manusia sekarang? Rasulullah menyatakan hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau umat-umatnya Nabi dahulu umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad rata-rata umurnya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kurang lebihnya segitu rata-rata. Kalau pakai patokan umurnya Rasulullah 63 tahun. Maka sekarang yang umurnya sudah 62 tahun lebih 11 bulan plus 6 hari, berarti tinggal berapa? Sehingga dalam agama, Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah yang saya sayangi, kita selalu diperintahkan untuk terus belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Ini harus diulang karena sepertinya ibu-ibu belum pada konsentrasi, masih banyak yang terpesona memandang saya. Ya karena selama ini kan hanya bisa mengikuti dari medsos, dari HP, dari YouTube, dari IG, dari TikTok, betul? Kelihatan banget kalau sekarang bahagia. Nggak nyangka kalau bisa sedekat ini. Sama kok, aku juga gitu.
Kita diperintahkan untuk terus belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu mati, nggak perlu belajar. Mati itu gampang kok, gampang. Wong anak-anak umur 2 tahun 3 tahun aja bisa mati, apalagi anak-anak umur 65 tahun. Saking gampangnya sampai sekarang nggak ada kursus kematian, nggak ada sekolah-sekolah jurusan kematian, saking gampangnya. Makanya Bapak Ibu nggak usah khawatir, jangan-jangan nanti aku nggak bisa mati. Bisa. Urip iki telaten ana wae mengko rak mati-mati dhewe. Nggih? Halo? Kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita nggak tahu kapan kejadiannya. Saya sering sampaikan, kematian bagi manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Buah kelapa itu ada yang masih berbentuk bunga, kalau orang Jawa bilang manggar, sudah pada berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk, ceblok. Ada yang besaran dikit jadi cengkir, rontok. Ada yang besaran lagi jadi degan, gogrok. Ada yang sampai agak tua keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada juga yang sampai tua, warnanya coklat, kisut, kunting, bungkit, kecepet bongkok. Wah, teman-temannya udah hilang semua, dia masih di situ, kan kecepet. Ditunggu nggak jatuh-jatuh, diogrok-ogrok yo nggak kena, bajing yo nggak tedas, mau dipanjat males wong kunting. Kematian manusia juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan nggak jarang loh kandungannya digugurkan karena malu. Mungkin kandungan itu hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ada yang baru lahir procot langsung dicenet, ditekek, didek-idek, cecelin dek-endek, wadahi tas keresek. Anak kecil mati banyak, remaja mati banyak, orang tua mati banyak. Tapi ada juga yang awet, sebayanya yang seumuran itu udah mati semua, dia lo masih hidup, kecepet bongkok. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, para jamaah, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani matinya duluan, yang takut matinya belakangan. Enggak seperti itu. Yang pemberani sama yang penakut matinya lebih dulu mana? Halo? Ya enggak mesti kok. Kadang yang berani maju perang enggak mati-mati, yang takut ngungsi malah mati duluan, kebom. Halo? Coba saya tanya, yang sehat sama yang sakit-sakitan matinya lebih dulu yang mana? Kadang-kadang yang sakit-sakitan enggak mati-mati, yang nungguin sampai capek. Ya Allah, kok enggak mati-mati ya Allah? Kalau memang mau diambil mudahkan ya Allah. Itu kan bahasa halus, padahal aslinya ya Allah semoga segera game. Yang sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak, ada apa enggak? Ada. Ini sepertinya yang enggak dengerin ceramahku kayaknya mau mati mendadak ini. Coba maaf, yang muda sama yang tua matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Di sini ada enggak cucu mati lebih dulu daripada neneknya? Lah iya kan enggak mesti. Maka yang masih muda jangan pernah merasa jauh dari kematian. Mati itu nggak pandang usia. Yang udah nikah sama yang masih jomblo matinya lebih dulu yang mana?
Kok nggak jawab yo? Sing buanter saiki wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Iki sing jawab mesti kere kabeh iki. Itu jawabannya orang dendam gitu. Ya ndak mesti kok. Sekali lagi ibu-ibu yang kenceng jawabnya. Istri sama suami matinya lebih dulu mana? Kok nyengkane ngono modele? Kayaknya punya serep ini kayaknya. Ya ndak mesti kok. Maka jangan takut mati. Setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti. Ada orang takut mati itu aneh sebenarnya. Kan mati itu pasti, kenapa mesti takut? Berani hidup harus berani. Ya Allah, ada orang hidup kok takut mati itu kayak orang berani makan takut ngising. Nah waktunya ngising ya ngising gitu aja. Waktunya mati ya. Apa nggak boleh toh takut mati? Ya sebenarnya boleh kalau takutnya itu karena ngerasa belum cukup bekal. Kalau takutnya itu karena ngerasa belum cukup amal. Tapi kalau takutnya nggak mau berjumpa dengan Allah, lah itu yang nggak boleh. Jangankan kita, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah matur sama Rasulullah, "Abah, dalem, kenapa sih bah orang itu kok pakai mati segala?" Jawab Rasulullah, "Iya nok, manusia itu pasti semua mati." "Saya takut bah." "Ya nok, semua orang itu pasti takut. Tapi nggak apa-apa, sekarang kamu takut, nanti kalau sudah waktunya tiba kamu nggak bakalan takut, kamu malah pengen sendiri kalau udah waktunya." Ini yang hadir di sini ada yang sudah pengen? Hah? Ya nggak apa-apa, sekarang belum pengen, kadang-kadang pengennya mendadak. Siapa tahu nanti nyampe rumah tiba-tiba pengen. Bu, yang kita takutkan itu nanti kita mati keadaannya seperti apa. Nanti kita waktu mati itu loh, pas mengerjakan apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau pakai bahasa Jawa menjenengan paham enggak ya? Bener. Bukan sini bahasanya ngapak sini. Nyongi ora bisa bahasa ngapak. Nyongi pakai bahasa Jawa Rika paham? Ya wes. Yang perlu kita takut niku benjing kita mati itu pas ngelakoni opo. Karena pilihannya cuma dua Bapak Ibu para jamaah. Ada orang mati pas ngelakoni sae. Ya, itu namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas ngelakoni elek, yaitu namanya su'ul khotimah. Kita nggak pernah tahu nanti kita matinya seperti apa. Dan maaf, nggak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau nanti kematiannya adalah kematian yang husnul khotimah. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya kalau nantinya mati baik, kalau nantinya mati husnul khotimah. Yang sudah ustadz, ustadzah, disebut kiai, bunyai, dipikir ada jaminan kalau matinya mesti keadaan baik, kalau matinya mesti husnul khotimah. Ndak, dikira kalau udah kiai bunyai mesti husnul khotimah, dijamin surga. Sopo ngomong pret mau? Ya wes, matur suwun. Nggak jaminan.
dikira kalau kiai mesti baik tok. Yen wis kiai wis apik, ora ana eleke ngono. Ya sama, meskipun ustadz, ustadzah, kiai, bunyai ya ana apike, ya ana, termasuk yang ceramah iki. Yang ceramah iki ya ana apike, ya ana. Malah kalau mau dihitung beneran jujur-jujuran, sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Monggo kepala desane mawon sing ceramah. Wong elek kok dikongkon ceramah. Monggo Pak Lurah. Saya tak pulang saja Pak Lurah. Orang jelek kok suruh ceramah. Nggak ada jaminan. Loh, dikira yang sudah ahli tahajud sampai batuke ngecap ireng, jaminan matinya husnul khotimah. Ndak. Yang sudah ahli zikir kemana-mana bawa tasbih, nggak berhenti zikir, tasbihnya muter terus, sulastri, Sumiati, Sunarti, Sugiyarti, Sundari, Sulikah, Supiah. Terus dijamin matinya mesti baik, husnul khotimah. Ndak, kita nggak pernah tahu. Dan dikira yang sekarang kelihatannya masih nakal-nakal itu terus nanti matinya mesti su'ul khotimah, matinya jelek. Belum tentu. Kita nggak tahu kok yang sekarang baik suatu saat berubah jadi buruk, yang sekarang kelihatannya masih jelek nanti berubah jadi baik. Maka maaf Bapak Ibu, sampean kalau melihat ada orang yang sepertinya masih jelek, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Kita nggak pernah tahu kalau suatu ketika dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Betul? Kita itu nggak boleh membenci orang nakal, itu nggak boleh. Loh, saya kok pernah dengar ada kiai ngaji menerangkan hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa dari kalian yang melihat ada kemungkaran, rubah dengan kekuatan tangan. Kalau nggak mampu, rubah dengan lesan, artinya nasihat. Kalau masih nggak mampu, ingkar dalam hati. Berarti kan nggak setuju dengan kemungkaran, ingkar dengan kemungkaran, benci dengan kemungkaran. Katanya nggak boleh. Boleh benci kemungkarannya, tapi nggak boleh benci orangnya. Orangnya tetap orang, manusianya tetap manusia. Kita boleh benci nakalnya, tapi nggak boleh benci orangnya, karena orangnya tetap hamba Allah. Kalau sampean benci, sampean urusan sama Allah, karena hamba Allah sampean benci. Understand? Orangnya tetap umatnya Nabi Muhammad. Kalau sampean benci, sampean urusan sama Nabi Muhammad, karena umatnya sampean benci. Understand? Nah, ini kok jadi bingung, boleh benci nakalnya, nggak boleh benci orangnya, padahal nakalnya nempel ke orangnya. Terus gimana cara membedakannya? Gini cara membedakannya, dijawab. Ibu-ibu kalau sama duit benci apa seneng? Sama. Diulang, ibu-ibu kalau sama duit benci apa seneng? Nah, terus ibu-ibu kalau sama telek seneng apa benci? Ih, benci. Nah, terus sekarang ibu dikasih duit sama suami 3 juta, lumayan 3 juta, tapi ada telek ayamnya. Kira-kira dibuang teleknya saja apa sak duit-duitnya? Ya dipelirit kok. Telek rak telek, duit ya tetep. Loh kan, ibu seneng duit, benci telek. Duitnya ada teleknya. Ya tetap dibuang teleknya tok, duitnya tetap diambil. Boleh benci nakalnya, tapi nggak boleh benci orangnya. Understand? Kayak ngapunten, ibu-ibu kan benci karo tumo, kemeriek neng sirah, gatele kayak gini ki apa ya tumo. Boleh ibu geting benci sama tumo, tapi jangan sampai gara-gara benci tumo itu tembus benci sak ndas-ndasnya.
Alah Mbak, wong timbangane ndas akeh tumone, ditugel wae Mbak, diketok, ganti semangka ngono lho Mbak, aman ora ana tumone ngono. Nah sekarang kita nggak tahu, nggak ada jaminan kita mati nanti itu pas baik apa pas buruk, kita nanti mati itu husnul khotimah apa su'ul khotimah. Makanya banyak-banyak berdoa dan ikhtiar, mudah-mudahan ketika waktunya tiba nanti kita semuanya dikaruniai Allah husnul khotimah. Para jamaah, Rasulullah memberikan resep agar supaya kita mati dalam keadaan baik. Apa resepnya? Yamutun nasu ala ma'asyu. Orang itu nanti matinya keadaannya seperti apa sangat ditentukan dengan kebiasaannya waktu hidup di dunia. Besok matine kepriwe itu sangat ditentukan kebiasaannya waktu urip. Kalau hidupnya punya kebiasaan baik, nanti matinya ya mati dalam keadaan baik. Tapi uripe kok kulino elek, matine ya mati. Ini rumus, ini nggak bisa dibantah. Berarti kalau kita pengen mati dalam keadaan baik husnul khotimah, maka hidup kita di dunia ini harus dikulinakan. Apa dikulinakan? Lah ya kuwi kaya lambemu kuwi. Dibiasakan melakukan kebaikan. Wong wi tergantung kebiasaane Bapak Ibu. Kalau kebiasaan baik matinya mati baik, kalau kebiasaan buruk matinya mati buruk. Orang hidup di dunia aja ini tergantung kebiasaannya kok. Orang kalau kebiasaan zikir sekalinya kaget itu yang keluar pasti zikir karena kebiasaannya seperti itu. Contoh sederhana, Bapak Ibu ketika lagi bersin yang diucapkan apa? Alhamdulillah, karena Bapak Ibu terbiasa zikir. Mulai kecil udah terbiasa, tiap bersin pasti alhamdulillah. Tapi bagi orang yang nggak terbiasa, nggak bisa bersin baca alhamdulillah, itu nggak bisa. Bersin ini cuma didawak-dawak ketok, nggak ada alhamdulillahnya. Malah kadang-kadang bersihnya itu aneh, bajik, tahu, bakso. Ya itu tandanya kalau dia terlalu akrab dengan departemen perbadokan. Lah iya, tergantung kebiasaannya. Bapak Ibu lagi jalan, enak-enak jalan terus kesandung, jedet, yang diucapkan apa? Inna lillahi astaghfirullah ya Allah, karena memang Bapak Ibu terbiasa zikir. Tapi kadang ada loh orang lagi jalan kesandung jedet, itu nggak zikir, malah yang keluar kebun binatang. Pokoknya kewan sikil papat metu kabeh. Siapa ngomong asu-asu? Udah disamarkan binatang berkaki 4 yang malah dijelas-jelaskan. Orang itu kalau udah terbiasa qiyamul lail, udah terbiasa tahajud, tiap bangun malam pasti sholat karena emang sudah terbiasa. Misalnya 2:30 bangun tanpa pakai alarm nih, otomatis setiap jam 2:30 bangun. Betul? Alah betul apa gayamu koyo-koyo. Loh, emang dia udah kebiasaannya bangun 2:30 malam, ndak usah pakai alarm. Tiap 2:30 malam geragapan bangun dan mesti sholat karena udah kebiasaan. Apa nggak capek? Ya enggak lah, orang dia ngerasa nikmat. Padahal ya Allah kadang lama dia tahajudnya, Allahu Akbar, entul-entul jadi tulik-gulik, entut-entut gobek-gobek. Bangun lagi, Allahu Akbar, entul-entul jadi tulik-gulik, entut-entut gobek-gobek. Allahu Akbar, entul-entul jadi tulik-gulik, entut-entut gobek-gobek. 2 jam entul-entul jadi tulik-gulik, entut-entut gobek-gobek. Nggak capek? Enggak lah, karena udah terbiasa. Bahkan dia ngerasa nikmat saking senengnya. Orang kalau lagi seneng, wong niku lek pas kenaan kepingine sedelok apa suwe? Suwe.
Wong lek pas kenaken kae lho Buk, kepengine ndang wis apa ora wis-wis. Ya, kayak ibu-ibu lek pas kenaan kae kepengine sedelok apa suwek. Lho, pikiranmu ki aja aneh-aneh. Pas kenaan ngopo? Dipijeti. Penake mesti rak terus rak ngono toh. Lah orang kalau sudah terbiasa tahajud itu merasakan nikmat, merasakan kepenak, pengen suwek, mau sedelok, ngono loh. Nah sekarang ibu misalnya sebentar lagi bulan Ramadan, kan kalau malam sholat tarawih, betul? 20 rakaat, betul? Nah lagi jamaah tarawih pertengahan bulan Ramadan, udah dapat 12 rakaat, tinggal 8 rakaat kurangnya. Ngono ku kepingine ora wis-wis apa kepingin gendang wis? Kepinginnya suwe apa sedelok? Berarti ora kenaan. Sekarang ngaji bareng Abah Anza. Ibu kepinginnya suwe apa sedelok? Orang itu tergantung kebiasaannya Bu. Orang kalau udah terbiasa sholat jamaah, walaupun rumahnya jauh dari masjid, begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjidmu nek azan yang ngono pret. Lha macet jaga lempene azane ya Allahu Akbar Allah. Bentar lagi azan duhur, dengerin kalau nggak percaya nanti. Orang kalau udah terbiasa sholat jamaah, begitu denger azan wis langsung jerantal mangkat yang masjid. Tapi kalau nggak terbiasa denger azan nih bisa marah-marah kadang-kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, ya ini kok wis azan ki jam pira ki? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, pokoknya wonge lemu. Padahal rumahnya lo deket sama masjid, tapi nggak pernah sholat jamaah di masjid. Ada apa enggak? Ada. Pakai jilbab warna kuning. Lah rumahnya deket masjid, nggak pernah jamaah di masjid. Kenapa? Ya memang nggak terbiasa. Maka nyonge yakin, ini yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang terbiasa ngaji. Buktinya nggak peduli malam, nggak peduli siang, panas, sumuk, sesek-sesekan, sampai mambu kelek kecut, mambu entot selengut-selengut, nggak peduli, tetap aja ngaji. Ini kalau orang nggak terbiasa ngaji, nggak mungkin mau berangkat ngaji. Dan yang terbiasa pasti nunggu sampai doa sampai selesai. Kalau nggak terbiasa, mungkin tadi nyampe sini, tapi sekarang udah pulang. Tadi simpangan aku ketemu, karo gendong anak ngene. Bu, orang aku baru teka kok situ wis pulih aku ngono. Ya mergo aku lino ngaji karo nggawa balon. Ya wong jaga lempeni wong yang main sini RT telu. Lah karena memang dia tidak terbiasa. Loh, orang kalau terbiasa zikir, pokoknya kaget-kaget yang keluar zikir. Lagi makan pegang sendok, klunting jatuh, ya Allah. Kok jatuh sendok ya lak diumbah maneng, ya Allah. Punya jemuran pakaian ini loh, udah hampir kering, meh garing, lupa nggak diangkat, lali ora dientasi, tiba-tiba hujan grutuk, ya Allah, kok nyonge kok lali, rayo basin ngene iki, ya Allah.
Cucunya dateng tunuk dicetoti pipine. Ya Allah, putune ayune. Ini nanti pas mati kaget loh, roh dicabut itu kaget. Set Allah, tek ngono. Tapi kalau nggak terbiasa, makan sendoknya jatuh klunting ngono. Sendok apa ngene iki? Dicekeli kok tiba sendok apa ngono. Punya jemuran yang hampir garing lupa nggak diangkat, tiba-tiba hujan grutuk. Udan ora kandha-kandha. Nyalahke udan. Cucunya datang yang ngono. Loh, ini nanti pas mati kaget nyawa dicabut seret ya. Orang sakit itu loh, orang sakit kan apa ya namanya geruguh itu kalau bahasa Jawa, orang sini bilangnya apa itu? Nah itu gergesi itu. Ini kalau orangnya terbiasa zikir, yang keluar ya zikirnya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, 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 ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Nah kalau benar seperti itu, lihat nanti ketika mati kaget, tarik rohnya set Allah. Tek. Kalau benar begitu apa janji Allah? Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu mendampingi orang-orang yang berzikir kepadaku. Disambut Allah. Jadi meninggalkan dunia ini langsung Allah yang menyambut, dan indah sekali sambutan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, hei orang baik, orang Bojonegoro, ya wes Brebes, hei wong Brebes yang apik, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi disambut Allah, dimasukkan surga. Nggak masuk sendiri Pak, tapi dimasukkan. Enak mana Pak, masuk sendiri sama dimasukkan? Enak mana? Oh enak dimasukkan. Sampean jangan mancing-mancing pikiran saya ya. Dimasukkan surga ya enak dimasukkan daripada masuk sendiri. Dimasukkan itu terhormat, kalau masuk sendiri nggak terhormat. Kayak ada acara gini, orang datang dimasukkan, mesti terhormat itu, dikawal. Nah iya kan dimasukkan mesti dikawal, terus carikan tempat yang enak gitu, ada jajan kotaannya, ada minumnya gitu loh. Lah iya, lah kalau masuk sendiri ya siapa yang mau ngawal? Kluyur sendoprok kaya ngono ku. Bokonge dekok kena grogalan. Jadi enak dimasukkan. Dimasukkan itu belum masuk aja udah dibukain no. Lah kalau masuk sendiri nggak dibukain, maksa-maksa. Iki sing diguyu yang mana yo? Ya kayak acara ini loh, saya belum masuk aja tadi kan udah dibukain loh. Lah nek masuk sendiri kan kadang udah dihadang, maksa-maksa tuh loh, enak dimasuk.
enak dimasukkan. Dimasukkan itu yang dimasukin seneng. Kalau masuk sendiri kadang yang dimasukin tuh nggak seneng. Astagfirullahaladzim. Tamu ke rumah itu loh, silakan masuk, silakan masuk. Ini tamu yang dimasukin seneng, pikiranmu loh, jangan aneh-aneh. Nah kalau masuk sendiri keluyur tuh loh, maaf, jangan marah aku ngomong. Orang jaga lem peni ini nanti kalau ke surga, kalau jadi loh ini, kalau jadi ke surga, kayaknya kok masuk sendiri kayaknya. Nggak dimasukkan. Sapa ngomong sing penting melebu? Kok sing penting melebu gitu terus piye rasane? Gak terhormat. Yang terhormat itu kalau dimasukkan surga. Astagfirullahaladzim. Lah orang kalau nggak biasa zikir nggak bisa kayak gitu. Sakit itu yang nggak keluar zikirnya, ya cuma kayak wedhus kuyuan kan. Makanya loh, iya saya lanjutkan, tapi tolong yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Nggak nyumbang cerewet ini. Nggak sayang, ini aku nyandain kamu, aku tuh sayang banget sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang ngapain jauh-jauh aku kesini, panas-panas aku kesini. Ya ini karena aku sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku nggak? Makasih, I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak yang nom-nom, sing tuwek malah disiki. Gila nih. Lah, udah sayang, dengerin sayang. Ya udah kalau nggak mau tak panggil sayang, dengerin kenter dengerin. Udah gini, anyel nyonge ngene iki. Orang nyonge sayang Rika. Karena mati itu pasti. Nah kita kalau pengen mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, biasakan melakukan kebaikan. Di antaranya tadi kita disuruh belajar meninggalkan dunia, meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Kecintaan kepada dunia itu mulai dikurangi sedikit-sedikit, understand? Sampai peng telu, yes. Nah, kalau kita nggak mau meninggalkan dunia, para jamaah, maka bisa jadi dunia yang lebih dulu akan meninggalkan kita. Ayo toh kita sadari, kalau kita sudah mulai waktunya akan meninggalkan dunia. Buktinya, maaf yang udah agak sepuh, ini sudah dikasih peringatan sama Allah, sudah mulai tidak membutuhkan dunia. Kalau masih muda, masih butuh banget. Tapi begitu agak sepuh, agak tua, sudah mulai tidak butuh dunia. Contoh, urusan dunia itu pakaian, itu urusan dunia. Kalau masih muda, butuhnya, senengnya, berai-berainya. Apalagi ibu-ibu. Baju itu udah 5 lemari itu loh. Ada model baru ya beli. Jilbab itu udah 127. Ada model baru ya beli, betul? Orang mikir bojone lek kerja sampai gegere bengkong. Duit entek-entek ini nggo tuku kelambi. Lihat suamimu, lihat toh suamimu itu kayak apa itu rupanya. Sampai kayak plastik resek kena minyak goreng kayak. Belani dirimu ngono duwe dientek-entek ning nggo tuku klambi. Hoi. Udah kayak kadang-kadang kasihan sama bapak-bapak.
kerja polahe ra karo-karuan untuk duit entek-entekne nggo tuku klambi, nggo tuku skincare, nggo tuku make up. Sing lanang yo klambi batik kuning 7 bodo ora ganti. Ya kalau jalan bareng ya kontras, mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus, papa kayak wedus. Kalau masih muda, ya kayak ini rata-rata kan masih muda. Kalau sama pakaian Masya Allah harus setil, harus serasi. Kalau pakai bawah yang kayak gini atasnya kayak apa, pakai jilbab itu nggak mau, mereng dikit aja nggak mau. Makanya tadi mau ke sini di depan kaca itu nggak cukup setengah jam. Harus tampil secantik mungkin, kan mau jumpa sama idola. Padahal aku ya orang ngurusi. Pokoknya nggak mau mereng dikit, nggak mau, harus still, pokoknya kudu top. Kalau masih muda, coba kalau udah tua nggak butuh. Mbok jilbab memang disampir ketok, anggo kelambi gitu, kancingnya gitu dawa sisih ngene. Kancingnya 5 gari loro, sing 3 kayak peniti. Ra mikir mlakune mbek nyenting ngene wisan. Wis ora butuh donya. Betul? Yo, termasuk maaf hubungan intim suami istri, itu urusan donya. Kalau masih muda, hot-hote, gereng-gerenge, jos-jose. Sek butuh lah, kalau udah tua, loyo wis ora butuh. Ayo Mas Mbak yang masih muda, kalau gituan sama bojone seminggu sampai berapa kali Mas? Berapa kali Mbak? Nah sekarang Mbah yang udah sepuh nek ngoten niku kalih garwane seminggu nganti ping pira? Ora isa, ora bisa, wisan ora bisa. Diolik-olik wis ora ungket wisan wis. Ora butuh. Sudah mulai tidak membutuhkan dunia, ini sudah waktunya akan meninggalkan dunia. Understand? Makan, iku urusan dunia. Kalau masih muda, doyan-doyane, geragas-geragase. Suguhi menu apa ae, koleksi kae. Diresiki kabeh. Nasi sepiring munjung, ambil sate 17 tusuk, bandeng 5, telur puyuh 32. Udah selesai itu masih mampir rombong bakso, rombong soto, semua jenis es, semua jenis buah diembat kabeh. Masih muda. Coba kalau udah tua, seleksi, udah kakean pantangan, ditawari nasi Mbah, sidik wae. Ini ada sop Mbah, duduhe wae. Sate Mbah nggih empuk Mbah, satene Mbah, sunduke wae. Kikil Mbah, kelamuti wae. Apalagi ditutke karo bojone, bojone sing wedok iki galake kaya asu manak kae. Ge arep nyedok iki ditampel, arep nyedok iku ora entuk, arep nyedok rawon ora kena kuwi, eling penyakite. Ganti soto-soto ya ora oleh, apa lali omongane Pak Dokter. Ganti arep juga kikil, panganan arep pengen cepet mati. Sing lanang gare delongop ngono. Ora butuh. Maka
Maaf ya, sekarang hitungannya per menit. Siapa ngomong larang-larang? Pengen murah yang njaluk ceramah bojomu. Ngeyel. Wes, waktunya nanti yang nggak mencukupi. Kalau kita nggak mau meninggalkan dunia, boleh jadi dunia yang lebih dulu meninggalkan kita. Dan sekarang sudah banyak loh orang yang masih tinggal di dunia, sudah ditinggalkan oleh dunianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggal oleh dunianya. Artinya apa? Dia memiliki banyak kekayaan dunia tapi dia sudah tidak bisa menikmatinya. Kathah napa kathah? Kathah napa kathah? Kathah. Rumahnya megah, mewah, indah. Jan api banget kayak. Tapi ternyata dia sudah tidak betah, tidak kerasan tinggal di rumahnya. Dia lebih kerasan, lebih betah tinggal di rumah sakit. Nah, di rumahnya sendiri 4 hari, opname setengah bulan. Ini rumahnya kan udah mulai ditinggalkan. Ini peringatan dari Allah. Rumahmu tuh sekarang udah mulai sering kau tinggalkan, sebentar lagi akan kau tinggalkan selamanya. Banyak orang seperti itu. Kendaraannya mahal-mahal, mobilnya mewah-mewah, jejer pitulas, paling murah harganya 3 miliar, tapi dia kena stroke berat. Ya ora iso numpaki mobile. Sapa sing numpaki mobile? Pembantune, supir-supire. Dheweke numpak apa? Gledekan, didorong kursi roda karo keplek kabeh. Berarti dia kan sudah meninggalkan mobil-mobilnya. Paham? Duit miliaran, tabungan di semua bank ada. Tapi dia hidupnya di ruang ICU. Coba makan minum udah nggak bisa, pakai impus. Mau berak kencing, selang. Padahal duitnya miliaran, hidupnya tinggal. Apa persis? Makasih. Lo kan sudah ditinggalkan dunianya, duitnya banyak. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, tapi daging kambing sak pringkil yang nggak berani makan. Darah tinggi. Paham nggak ya ini ya? Jangankan gula 100 karung, pabrik gula 100 dia beli, tapi gula sesendok aja nggak berani minum. Ceng manis. Berarti kan udah mulai meninggalkan dunia, udah ditinggalkan dunia. Paham? Ya Allah, dilanjut apa enggak ini ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kalau orang tua dulu bilang wayahe lengser ke Prabon, nyapih donya, madeg dadi pandita. Kalau sudah sepuh, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang rata-rata nggak siap mati? Karena merasa belum cukup memiliki bekal. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, apa bekalnya? Ayat yang tadi di muqaddimah saya sampaikan itu kalau dibaca urut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Orang nggak siap mati minta ditunda kematiannya. Ya Allah, tunda dulu kematianku, aku belum cukup bekal ya Allah, aku mau cari bekal dulu ya Allah. Apa itu bekalnya? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Ini dua bekal terbaik menghadapi kematian. Satu sedekah, Bapak Ibu. Jadi orang minta ditunda kematiannya, mau cari bekal, itu mau bersedekah. Ini menandakan bahwa bekal terbaik menghadapi kematian yaitu, kalau masih hidup sekarang belum ngerasa, tapi nanti menjelang kematian orang baru sadar bahwa sebaik-baik bekal menghadapi kematian itu sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya merintih-rintihnya kan, aku mau sedekah gitu. Bukan kok, ya Allah tunda dulu kematianku, aku mau haji dulu. Enggak. Aku mau umroh tiap bulan dulu ya Allah. Enggak gitu. Enggak. Aku mau puasa tiap hari dulu ya Allah. Enggak gitu. Tapi aku mau sedekah. Makanya sekarang yang banyak duit, kalau mau pelit, medit, bakhil, cetil, pitil, bergidil, kayak pentil, please silahkan, pelit-pelito, cetil-cetilo, bakhil-bakhilo, medit-medito. Masalahnya ono sing merem ngene. Begitu tak getak, jenggereng. Silahkan, kekepen donyamu simpen-simpenen, dekep-dekepen. Jangan sampai ada yang keluar saking pelite. Ora ono sing kecer, entut wae diwadahi botol, sedot meneh. Aja sampai tanggane mambu. Telek wis metu digoreng meneh. Sampai lek makan itu eman, kalau langsung habis. Makan nasi itu eman, kan nasi habis. Jadi dia punya menu khusus dengan teknik tertentu. Makanannya itu yang awet, bisa dimakan berkali-kali. Pakai apa? Kacang hijau mentah. Masukkan mulut tanpa dikunyah. Dorong pakai air. Begitu masuk, besok keluar kan masih utuh. Dicuci lagi. Saking cetile. Tapi titenono. Nanti kalau menjelang kematian baru sadar, ternyata bekal terbaik itu adalah sedekah. Bapak Ibu, orang ahli sedekah itu selamat. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala, termasuk bala musibah besar. Apa itu? Mati su'ul khotimah, itu termasuk bala. Azab kubur, bala. Masuk neraka, bala. Supaya selamat, sedekah. Ini bukan hanya manusia kok, binatang ini kalau lomo suka sedekah selamat. Pitik babon itu kapan saya metu ndoke selamat, arep disembelih colke meneh, lha aja disembelih kuwi sing ngendhok. Sing diongok-ongok sing wis ora metu ndoke kae ning ngisore wit gedhange diuber nganti nyosop-nyosop, candak cek ongok-ongok. Pohon itu kalau masih mau sedekah selamat. Ada pohon mangga kayak sarungku, cap mangga. Loh, pohon mangga itu kalau dia masih banyak buah gak mungkin ditebang. Eman mau ditebang. Lah pohon mangga yang ditebang, dicecel-cecel, dibakar, yang udah nggak keluar buahnya. Lah ada orang kok masih mau keluar sedekahnya, awet, selamat. Tapi yang pelit, bakhil, nah itu yang ditebang, cecel-cecel, dibakar. Loh. Halo?
Gini udah, ini tadi kan di awal sebentar ini tadi di awal kan udah saya sampaikan bahwa warga jaga lempeni wong jaga lempeni ini semuanya mau boyongan iki rencananya Allah. Wong jaga lempen ini semua mau dimasukkan ke surga, tapi nembe rencana ini. Iya baru rencana ini. Ya mudah-mudahan jadilah, mudah-mudahan. Kan sampean semua mau pindahan ke sana. Halo? Lah orang mau pindahan itu yang dipikirkan satu harus punya tempat dulu. Wong mau pindahan kok nggak punya tempat. Nah iya makanya harus tuku tempat kayak misalnya bapak ibu merantau keluar pulau sana terus mau pindahan balik ke Brebes ya ini syaratnya harus punya tempat di Brebes ini ya caranya gimana transfer duit hasil kerjamu dari sana itu transfer ke sini untuk beli tanah untuk bangun rumah itu fa'as soddaqah. Sampan itu mau pindah ke surga udah punya tempat di sana loh iki sida apa ora? Hah? Sida? Lah udah punya kaplingan di sana lah rencananya sampean nanti di surga RT berapa? Lah kalau belum ada kaplingan di sana terus nanti tinggalnya di mana? Empere sapa sing gelem mbok nggoni? Makanya transfer ada masjid dibangun transfer, ada pesantren dibangun transfer, itu TPQ madrasah diniyah butuh bantuan transfer, ada anak-anak yatim transfer untuk beli tempat di sana, bangun rumah di sana. Nah, udah punya tempat, udah punya rumah, itu belum lengkap kalau nggak ada sarana dan prasarananya. Kita juga butuh kendaraan, butuh perabot-perabot. Itu wa akum minas sholihin, amal-amal sholih. Gini Bapak Ibu, masuk surga itu programnya Allah. Hak vetonya Allah. Siapa yang dimasukkan ke surga, siapa yang dimasukkan ke neraka, itu Allah yang punya hak. Bojonegoro surga, Brebes surga, Israel neraka. Loh, itu Allah yang punya hak veto. Tapi masalah kenikmatan yang didapat di surga itu tergantung amal kita. Kenikmatan yang didapat di surga itu tergantung amal kita. Makanya bayi mati kecil ini masih didengerin apa enggak ya? Anak-anak yang mati masih kecil belum balik itu semuanya di surga. Perdanya seperti itu. Tapi di sana nanti anak-anak yang mati kecil itu nggak dapat jatah di surga, nggak dapat bagian apa-apa. Kenapa? Ya karena dia di dunia nggak punya amal apa-apa. Jadi di surga ya tetap kecil. Loh, kok kayak nggak percaya gitu modelnya? Karena di dunia dia nggak punya amal apa-apa, maka di surga anak-anak yang mati kecil itu juga nggak dapat jatah, nggak dapat bagian apa-apa. Terus surganya ikut siapa? Ikut orang tuanya. Itu kalau orang tuanya masuk surga. Makanya anak-anak kecil itu nggak bisa tenang sebelum ketemu orang tuanya. Dan anak yang mati kecil, orang tuanya dalam keadaan iman, sabar, ikhlas, ridho, itu kan anak nanti akan jemput orang tuanya untuk diajak ke surga.
Nah, tapi ini jangan salah paham ya, nanti yang punya anak bayi nyampe rumah dicekik gulunya. Pateni ae ben jemput aku ning surga. Ya Allah. Nih bu, di sini misalnya ada yang punya anak mati masih bayi, mati kecil, ya pakai didoain, ditahlili, pakai iya. Bener itu. Meskipun matinya masih kecil, dia belum punya dosa, tetap ditahlili, dikirimi doa. Kan kadang ada yang bilang kayak gini, kan dia matinya masih kecil, ngapain pakai diselamati, pakai ditahlili, orang dia nggak punya dosa. Urusannya bukan punya dosa apa nggak punya dosa. Gini loh, anak yang mati kecil itu nanti kalau diselamati, ditahlili, dia jadi cerdas. Besok di akhirat dia punya tugas untuk nyari orang tuanya, cepet ketemu karena anaknya cerdas. Langsung ketemu mae. Bapak langsung ketemu bapak karena anaknya cerdas. Lah kalau nggak diselamati, nggak disodakoi, nggak didoakan, nggak ditahlili, itu anaknya lolak nanti. Nyari orang tuanya itu nggak ketemu, kesasar terus, lolak gitu. Mbok paham mbok enggak? Anaknya itu oon. Ya karena nggak ditahlili, nggak diselamati, nggak didoakan, nggak didongani. Wis ngono ku dadine ning kono ku oon, goleki wong tuane gak ketemu. Paham ya? Nah, karena dia nggak punya amal, maka bagian surganya ikut orang tuanya. Nah, sekarang kalau orang tuanya masuk neraka gimana? Ya dia di sana jadi anak terlantar. Loh kok terus terlantar? Yuk tenang. Nanti dia akan ditampung di panti asuhan. Ono yuk yayasannya kono, ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Jadi panti asuhan yayasan di surga, sing bagian nampung anak-anaknya orang Islam, anak-anak yang mati kecil yang orang tuanya di neraka. Itu ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Infone ngono. Lo kok di surga? Lo kan dia nggak punya dosa. Anak yang mati kecil kan belum punya dosa di surga. Tapi karena dia belum punya pahala, nggak punya amal, maka nggak dapat jatah. Jatahnya ikut orang tuanya. Semoga paham. Nah, makanya kita di dunia ini tugasnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, amal sebanyak-banyaknya. Nggih? Dah, maka perlu diperhatikan Bapak Ibu adik-adik bahwa aku mau pindah sayang. Tuh hari ini itu Brebes 4 tempat saya. Ya waktunya dibagi toh. Rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Kurang semangat. Rumah orang mukmin ada berapa? 3. 1 rumah setelah lahir, 2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah kiamat. Ayo dijawab. Rumah orang mukmin ada berapa? 1 rumah setelah, 2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah. Nah, yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan itu rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Kalau rumah setelah mati, tenang, ndak usah bingung, udah dipikir banyak orang, wis dipikir tonggo-tonggo, dan rumahnya nggak gede kok, ukurannya hanya 1 kali 2 meter, kuburan. Tenang sampean, ndak usah bingung, wis dipikir ke wong akeh. Lah yang perlu kita pikirkan rumah setelah lahir, rumah dunia, dan rumah setelah kiamat, rumah di surga. Ayo, kira-kira sampean lebih memikirkan rumah dunia apa rumah di surga? Bener. Ya karo-karone wong ditanya suruh milih 1 kok. Rumah dunia itu rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Rumah di surga itulah rumah yang pasti ditinggali selamanya. Lah anehnya
Kita itu jauh lebih mementingkan rumah yang akan ditinggalkan selamanya, kurang memperhatikan, kurang mempersiapkan rumah yang akan ditinggali selamanya. Rumah dunia itu kan akan ditinggalkan selamanya, tapi kalau bangun biayanya kadang sampai raga. Kalau ada kotak amal keliling itu berapa yang dicemplung ke? 2.000 nggo bangun omah. Ya entuk paku siji nyoblesi bokongmu kuwi. Ini anehnya kita itu sering kebalik-balik, sering tertipu. Coba dipikir toh, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, rumah dunia itu biayanya sampai ratusan juta, bahkan kadang ada yang sampai miliaran. Itu akan ditinggalkan selamanya, udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Sedangkan yang akan ditinggali selamanya 2.000, 5.000. Waras pora. Halo? Ikhlaso nek 2.000 ngono kuwi. Bangun omah kok 2.000. Ayo coba berpikir agak cerdas dikit aja. Yang akan kita tinggali selamanya itu rumah yang di sana. Sedangkan yang di sini ini akan kita tinggalkan selama-lamanya. Tapi kenapa kita kok kebalik-balik ya? Kalau yang untuk rumah dunia akan ditinggalkan selamanya kok ndak eman, sedangkan rumah yang di surga yang akan ditinggali selamanya kok eman. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Dah, matur suwun, itu saja yang saya sampaikan. Kurang? Rumahmu mana? Nanti aku mampir, tak ceritani dhewe wae. Ya udah, sarung, oke. Udah gini aja sekarang. Ini acaranya acara hall kok. Yang bisa sholawatan atau nyanyi lagu tentang kematian. Ayo, terserah mau lagu qasidah, mau lagu, pokoknya ya nambahi pengingat biar jamaahnya ingat mati. Mau lagu dangdut boleh, mau lagu pop religi boleh, qasidah boleh. Ayo maju. Mana? Ayo silakan. Ibu, lah itu ibu yang lemu, ayo berdiri. Ayo kasih tepuk tangan ibu. Ayo mas operator, mic-nya mas, yang wireless kalau ada mas, mic-nya yang dipakai MC. Nah dites dulu. Ayo ibu berdiri ibu. Cik. Ibu berdiri. Nggih. Masya Allah, harap ngadeg angele. Cik. Ayo kasihkan mic. Ibu di situ aja nggak apa-apa, nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jamaah atau dari jamaah Limbangan Kulon Brebes. Limbangan Kulon. Namanya siapa ibu? Namanya? Namanya Fadilah. Bu Fadilah. Iya. Dari Limbangan Kulon. Dari Limbangan Kulon. Rombongan tadi ke sini. Iya, pakai odong-odong 2. Pakai odong-odong 2? Iya. Oh, karena saking semangatnya, Pak. Idola. Pengen ketemu idola, jangan cuma di YouTube gitu aja. Ternyata yang mengidolakan saya lemu-lemu ya orangnya. Jam berapa tadi nyampe sini, Bu Fadilah? Sampai di sini itu jam 6 dari Allah rumah. ya Jam habis subuh itu udah siap-siap Pak, karena pengen ketemu idola gitu loh. Masya Allah. Iki waras apa ora ya? Lah wong acaranya itu loh jam 10 kok jam 6 udah nyampe. Berarti tadi nggak masak. Sudah dong Pak. Terus suaminya nggak dimasakin di rumah? Ya udahlah Pak. Jam berapa masaknya? Habis jamaah itu langsung siapin suami. Silakan. Baru izin. Habis sholat subuh langsung nyuapin suami nyiap.
nyiapin makan suami. Iya, Terus dong. izin. Izin. Gimana izinnya, aku pengen denger. Pak, saya mau berangkat itu pengajian akbar di Jagalempeni. Pengen ketemu idola gitu loh. Terus jawabannya suami gimana? Oh ya enggak apa-apa. Cuma sekedar idola kan? Iya. Cuman sekedar idola kan? Iya. Jangan lebih gitu. Terus suaminya mangkat kerja. Iya. Biasa orang sawah. Ya sama, Iya. saya juga. Iya, emang saya juga orang sawah, aslinya sama. Sama, nggak apa-apa. Itu pekerjaan yang paling barokah. Petani itu nggak mungkin korupsi. Betul? Paling halalan, toyiban, mubarokan itu petani. Tepuk tangan untuk para petani di seluruh Indonesia. Itu nggak mungkin petani korupsi. Nek pegawai mungkin, lurah mungkin, kapolsek mungkin, ngono lho. Lah nek petani orang ngira arep korupsi ngapa? Kadang-kadang malah ya Allah ya Karim dipermainkan. Kita petani itu sering dipermainkan. Kalau lagi nanam itu masya Allah nyari pupuk udah susah, harganya mahal. Lagi panen dibeli murah. Allah, pokoknya aku ini pengen memperjuangkan nasib petani dan orang-orang melarat. Asli tenan. Ya Allah, masya Allah. Ibu putranya berapa? Putranya 3. 3. Jaler semua Pak. Oh jaler semua. Ya nanti kan dapat menantu perempuan. Itu loh. Maaf, kenapa kok mengidolakan saya? Kan boleh tahu alasannya. Seneng Pak di YouTube kalau lihat Bapak loh. Nah, ya senengnya itu karena apa? Senangnya kalau ceramah lucu. Ya jangan, ya lucu tapi Ya diambil lucu ilmunya. tapi kan diambil ilmunya juga kan. Iyalah. Aku memang lucu, humor, tapi humornya kan ada ilmunya, bukan hanya sekedar cengengesan. Makanya awet mulai dari dulu sampai sekarang tetap FYP. Ya nggak gampang loh bertahan kayak gitu. Kadang ada viral, setahun 2 tahun udah selesai. Tapi kan kita alhamdulillah stabil, itu juga karena kamu sayang. Karena kamu semua. Kamu nggak berpaling ke lain hati. Enggak. Makasih. Cuma idola. Udah dibilangin, ya udah sekarang ayo nyanyi tentang kematian, ayo. Mau lagu apa? Ayo, deh, ini lagunya pengingat. Diperhatikan. Boleh lagu kain kafan, boleh lagu batu nisan. Bila Israel datang memanggil, datang memungkir di pemberingan. Sebentar Bu Fadilah, syairnya yang pas dong. Bila Israel datang memanggil, datang mengungkit, jasad terbujur di pembaringan. Ayo. Sekut akan menggigil, sekujur kan kedinginan. Diulang, yang lain diem kok malah sampean yang nyanyi. Ayo Bu Fadilah, diulang. Bila Israel, ayo. bila Israel datang memanggil, Jasad di pemberingan. Nah, terus langsung seluruh Tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ayo refnya sekarang. Ya wes, sekarang ditambah, ganti minta sarung apa enggak? minta. Lah ya kalau minta sarung tambah sekarang.
iktiraf ilahi lastulil firdausi ahla yo. Ilahi lastulil firdausi ahla. Masya Allah. Fahabli bantawfir dunubi fa'inaku firud dambil awimi. Masya Allah, Masya Allah. Nangisnya kaya wis krasa ngono modele. Ya udah kasih sarung. Ayo. Ini sarungnya Mangga yang Anza series. Ini sebentar. Itu sarungnya batik, bisa dipakai bapak, bisa dipakai ibu. Pegang dulu sarungnya. Ibu dipegang dulu. Itu bisa dipakai bapak, bisa dipakai ibu karena sarungnya batik dan ada fotonya saya, makanya Anza series itu keren. Ayo sekarang promo sarung Mangga bersama Bu Fadilah. Ya, sarung Mangga, sarungnya apa Anza? Nah, satu lagi sarung Mangga. Ayo satu lagi sarung Mangga. Ayo, sarungnya apa Anza? satu lagi lanjutannya. Ayo lanjutannya. Ayo. Ya terserah toh sarung Mangga. Waduh. Ayo sarung Mangga, sarungnya apa Anza? Terus satu lagi, ayo. Sarung Mangga, sarungnya apa Anza? Sarung Mangga enak dipakai, enak dipelorot, enak dimakan. sing tekan omah nanti kerokoti kono. Kok enak dipakai, enak dimakan. Ya udah, naik odong-odong tadi bayarnya berapa? Bayarnya berapa sih ya Pak? Tadi kurang Pak. Lah ya berapa? Naik odong-odong tadi bayarnya berapa? Satu orang bayar berapa? Astagfirullah. Jenengan tadi bayar berapa? Belum Pak, belum bayar. Oh, tak perkirakan paling ya 20.000. Paling 1 juta ya Pak, yang dua ya Pak ya. Paling 1 juta kali ya Pak, 2 odong-odong sih Pak. Kan 2 Pak. Makane lemu. Wong 20.000 kok dari 1 juta. Ya udah ini 200. Ya tak tambahin 50 apa? Ceriwes iki. Dah ini loh ditambahi lagi loh. Dapat 300. Udah, wong sampean nyanyi ini salah kok. Nah, udah. Ayo yang lain mana, ada lagi nggak tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kene sing cilik. Nah, sing cilik. Ya yang cilik dulu. Kene nak, cepet nak. Abahku mau geser nak. Ini. Ayo. Sing kendel, nek ya ora kendel tak suruh turun. Wong abah nggak manggil kamu kok, kamu yang naik kok. Kalau nggak berani tak suruh turun lagi. Ayo mic-nya didekatkan ke mulut, nggak usah diturunkan, terus gitu. Namanya siapa? Rajwa. Hah? Rajwa. 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 Nama lengkap? Rajwa Veo Farid Alfat. Duh. Rajwa Veo Farid Afan. Mic-nya gini terus loh. Udah nggak boleh diturunkan. Kamu rumahnya mana? Di Rengas Pendawa. Hah? Di
Di Rengas Mendawa. Rengas Mendawa. Kamu sekolahnya di mana? SD. Kelas berapa? 3. Kelas berapa? 3. Yang sebelah sana kok umek toh, diem. Ibu tolong jagong, Bu. Duduk, Bu. Tolong jangan rame lah. Kalau rame ya enggak. Nak yang keras ngomongnya, yang keras. Apa ini telinganya agak enggak denger kalau anak ngomongnya kurang tegas kayak gitu. Kamu sekolahnya kelas berapa? 3. Di mana? Di Rengas Mendawa. Kalau sekolah liburnya hari apa? Minggu. Sekarang harinya apa? Selasa. Berarti kamu bolos? Orang. Hah? Lagi testing. Lagi testing. Yang testing kelas berapa? Semua. Semuanya. Lah kamu nggak ikut testing berarti? Ikut. Hah? Ikut. Lah ikut kok di sini? Udah pulang. Pulangnya tadi jam berapa? Jam setengah 10. Jam setengah 10. Kamu kalau di sekolahan dapat peringkat berapa biasanya? Peringkat 3. Peringkat 3. Kamu pernah ikut lomba apa? Lomba sholawatan. Lomba sholawatan. Terus lomba apa lagi? Udah itu aja. Hah? Udah itu aja. Udah itu aja. Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Mbah. Mbah. Kenapa enggak mbahmu aja yang naik? Disuruh apa sama mbahmu? Sholawatan. Kok kamu mau? Emang kamu bisa sholawatan? Enak sholawatannya? Tahu. Hah? Nggak tahu. Kalau nggak tahu kok naik? Aku itu biasanya nyari anak pidato, adzan, qori. Kalau sholawatan ya sholawatannya yang bagus. Kalau nggak bagus aku nggak mau. Gimana? Lanjut apa balik turun lagi? Lanjut. Kamu yakin kalau sholawatannya bagus? Iya. Bener? Coba sekarang. Ayo. Sholawat apa yang mau dibaca? Tibil kulub. Tibil qalub. Tibil kulub. Ya, selain tibil kulub apa lagi kamu yang bisa? Ada lagi satu anak yang mungkin lebih berani daripada ini. Anak-anak tapi harus lebih berani dari ini. Harus lebih berani. Kamu coba. Anak dulu, kamu terlalu gede kalau saingan sama ini. Ya. Bentar ya. Coba. Ayo coba, kamu namanya siapa? Mafase. Hah? Ya pakai mic toh. Mafase. Kamu mau apa? Astagfirullah. Enggak, duduk. Aku tuh mau anak yang berani, yang jadi tujuan saya menampilkan anak-anak itu satu ya, mencari bakat, mencari potensi, dan supaya bisa jadi contoh untuk anak-anak yang lain, bisa jadi contoh juga untuk orang tua supaya pengen punya anak yang seperti mereka. Itu tujuan saya. Aku yang mau toh saiki dihapusi karo bocah-bocah. Kamu mau naik? Ayo sini. Gak apa-apa wis anake wong sak kampung munggah kabeh gak apa-apa. Ayo sini. Kalau nggak kendel mending langsung turun. Siap? Pakai mic. Pegang, dekatkan ke mulut. Hadap sana. Mic-nya didekatkan ke mulut, Nak. Nah, terus kurang dekat. Hadapnya gini. Nah, udah.
mic-nya gini loh nak, segini loh hadapnya lah, gini. Kamu mau apa? Mau sarung. Maksudnya mau tampil apa nak? Selawatan. Loh sholawatan maneh. Emang kamu merasa sholawatannya bagus? Insya Allah. Wush. Kamu anak mana? Lunggung. Longgo. Lungduko. Sekolahnya kelas piro? Kelas 5. Kelas 5. Nanti kalau udah lulus pengen mondok enggak? Pengen. Mondoknya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana? Jawa Timur. Cita-citanya apa? Pengen jadi apa? Gak tahu. Kok nggak tahu? Ya udah, jadi polisi sama dokter pilih mana? Polisi. Polisi sama tentara pilih mana? Tentara. Tentara sama pengusaha kaya pilih mana? Usaha kaya. Pengusaha kaya sama kiai pilih mana? Yai. Aslinya pengen jadi apa kamu? Ayo coba sekarang pilih yang mana? Ayo pakai mic-nya. Ayo. Polisi wis. Nah, wes ora apa-apa, nek polisi saiki tak latih baris berbaris. Ayo ke sini. Ayo. Baris hadap sana. Siap. Gerak. Lek rawat hadap sana. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan. Diulang. Tegak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hadap sana. Balik kanan, gerak. Kamu mau jadi polisi kok belum bisa baris berbaris? Sekarang tak tanya, kalau mau jadi polisi, Mik, kalau ada lampu merah itu artinya apa? Lampu merah. Lah ya artinya apa? Lah yang lain diem toh, aku nanyanya sama dia kok. Kalau lampu merah artinya apa? Berhenti. Berhenti. Yang lain diem. Kalau lampu hijau? Jalan. Jalan. Kalau lampu kuning? Siap-siap. Oh, namanya siapa kamu? Arsa. Arsa. Kamu punya kakak? Gak ada. Nggak ada. Adik? Ada. Berapa adiknya? 1 mau 2. Hah? Mau 2. Kok tahu kalau mau 2? Ibunya lagi hamil. Oh, 1 mau 2, ibunya lagi hamil. Udah Iya. berapa bulan hamilnya? 7. Kok tahu kalau 7 bulan? Aku tanya, Kepriwe, lek tanya kepriwe. Mak, mama wis pirang bulan? Terus Mael yang jawab ya, Mael yang jawab. 7. Lah nanti metune lek wis umur pirang wulan metune. Embuh. Adikmu yang sekarang cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Terus ini yang masih di kandungan ini yang mau lahir, kamu pengennya cowok apa cewek? Cowok. Loh. Oh, cowok, cewek, cowok lagi. Ya wes, selamat muga-muga adike. Kok iso ngerti lek mae meteng 7 wulan. Ya udah sekarang kamu sholawatan. Yo mau sholawatan. Ayo coba sholawatan. Ayo gendang tak rungake. Hanne tuahani deh nelati apebe Ahmadiyya bebe walai rokayarotene Hanne toleraga aga Sik. Kok okok. Nadanya kurang tinggi nak. Hanit, nadanya kurang tinggi. Hanit, kurang tinggi. Ayo, nadanya kurang tinggi. Diangkat suaranya, ayo. Hanne Kurang tinggi. Hanit, kurang tinggi. Ayo. Hanne Kurang tinggi nak. Hanit, kurang tinggi. Ayo. 1, 2, 3. Sung banter. Nadanya kurang. Hanne tuahani denelati apebe Ahmadiyya bebe walai rokayarotene Hanne tolo
aku ki pengen cetha sing kokok iki. Ayo diulang sing kokok kuwi ayo. Ane to Loh, langsung sing kokok kuwi lho. aga anzawe kiroi Hujjawa muri baba bakal jannawatini Ahmad Rasulillah uduri wayyakum Ahajji baitallah usrin nabi akum ahbab Ahmad rasul Rasulillah uduri wayyakum abati katawa usrin nabi akum. nah tepuk tangan yes saiki azan ayo Kaiso lah wong sampean ki kokok iso kok azan ra iso harusnya kan azan luwih iso wong kokok iso kok azan ra iso masuk azan ra iso isone apa isone komat. ayo wis komat ayo wis ayo komat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alal falah hayya 'alal kayak ala sholat dulu baru kayak alal falah ayo diulang pinter cagi kon azan ra iso milih komat ayo komat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alal salah hayya 'alal falah qad qamati salah Allahu Akbar la ilaha illallah. nah wes tepuk tangan cah pinter iki calon polisi tenan nih pinter teori kamu kon azan ora iso milih apa komat nyuwun sarung mboten nyuwun sarung gak Ingin nggih sarunge dienggo dhewe apa dikekno bapake tunggu dewek dienggo dhewek dienggo apa sarunge semboyong nggo sembayang ayo kene sarunge cap apa cap mangga. mangga lah kenal semua ini sarung cap mangga motif batik nah keren gue ngaji gue sembayang oke ayo Rasya namanya Arsya ayo promo sarung mangga bersama Arsya Sarung cap mangga sarungnya apaan sih? terus lagi Sarung cap mangga mangganya dipangan sarungnya enggak sholat. ini tak golekane manggane nanti iki ya wes engko manggane dipangan tapi jangan sama pelok-peloknya ya wes kamu kalau sekolah biasanya sehari sangoni berapa 7.000. oke gue beli apa wae gue 7.000 gue Tuku jajan apa baik biasanya es terus apa nih telur gulung cilok gulung terus apa meneng papedok apa papedok kamu sudah dapat makan bergizi gratis belum di sekolahmu sudah enak ora makan bergizi gratisnya enak ora usah tuku sehari berapa kali 1 dimakan di sekolahan apa dibawa pulang makan sekolahan makan sekolahan terus bungkusnya gue dibalekne apa digawa mulai balik malih pinter ya udah tak kasih 7.000 nggak usah sekolah lo kan sangune 7.000 nek sekolah tambahi maning tambahi pira tambahi pira 300 lho sampeyan terima bondo kokok ngono kok njaluk 300 suruh azan yang milih komat nah kalau komat itu separuhnya azan berarti dari 300 jadi 150 coba kamu tadi azan dapat 300 ini 100 nya ini 50 nya
kasih. Salah ora gelem adzan dapat 300 tadi. Milih komat kok. Tak tambahi. 10 20 yang ngelumpuk ya akeh ngudadine. Wis lho, ditambahi lho. Gek kene matur suwun iki ibu sinten namine niki? Hah? Bu Dewan. Sak kuwi ra nyangoni ora usah salim kuwi. Kene. Ora nyangoni salim-salim kene. Matur suwun Bu sinten asmane? Bu Nafisa, ayo matur suwun dulu dikasih duit kok. Matur suwun Bu Nafisa. Dongakne. Semoga rezekinya lancar. Terus. Semoga sukses. Terus. Panjang umur. Wes 50.000 dongane akeh. Wis aku ngekeki sakmono ora didongake. Bu Nafisa 50.000 oleh donga sakmono akeh. Wes. Ya wes. Wis oleh tambahan kok. Sik. Wes. Bawa. Wes kono wes. Sampean iki. Ini udah wis dikasih sangu karo Bu Nafisa kok. Sampun. Saya harus geser nyuwun pangapunten, kaya butuh istirahat. Matur suwun semuanya, saestu kula nyuwun pangapunten semua kekurangan. Insyaallah nanti disambung di waktu yang lain. Matur suwun, I love you semuanya. Subhanallah, bahagia rasanya hari ini saya bisa membersamai panjenengan semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis haul ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari yang kita hauli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.